Kita duduk, kita sama-sama akan mengucapkan kembali katekismus reformasi minggu yang ke-8. Saya akan membaca yang warna putih, saudara akan meresponi dengan yang warna kuning. Perintah apa yang diberikan Allah dalam 10 perintah Allah? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ke atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Silakan duduk saudara. Saya percaya kita semua sangat enjoy ya bisa membaca kembali dasar dari kekristenan kita, dari katekismus reformasi. Penting saudara untuk mengetahui fondasi doktrin dari kekristenan. Karena pada zaman ini banyak sekali hal-hal yang bisa membingungkan kita. Bukan hanya ajaran-ajaran dari yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi juga kultur yang dimana kita hidup dalam dunia ini juga bisa membingungkan. Jadi sangat penting sekali kita akan selalu diingatkan akan dasar doktrin kepercayaan kita. Dan hari ini kita diingatkan kembali tentang 10 perintah Allah. Saudara tahu bahwa 10 perintah Allah itu diberikan kepada bangsa Israel, kepada kita umat manusia. Bukan supaya Tuhan mencari kesalahan kita atau mencari-cari supaya kita gagal saudara. Bukan. Tujuan utama Allah untuk memberikan 10 perintahnya adalah karena dia mengasihi kita. Dia ingin supaya kita kembali kepada dia, hidup di dalam kekudusannya. Bahkan waktu Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusia, dia Allah yang turun ke dalam dunia. Dan dia menaikkan derajat dari 10 perintah Allah yang dulunya mungkin manusia hanya berfokus kepada perbuatan. Tapi Yesus mengajarkan bahwa 10 perintah Allah sesungguhnya bukan tentang perbuatan. Tetapi tentang hati. Yesus berkata misalnya contohnya ya. 10 perintah Allah berkata misalnya jangan membunuh. Tapi Yesus mengajarkan jika kita marah atau membenci saudara kita, sesama kita di dalam hati kita sudah membunuh. Dan dia juga merangkumkan 10 perintah Allah itu menjadi 2 bagian. Yang pertama itu mencakup perintah 1 sampai yang keempat. Dia berkata kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian bagian yang kedua itu mencakup perintah kelima sampai yang ke-10. Dia berkata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, siapa dari antara kita yang bisa memenuhi 10 perintah ini dengan sempurna? Saya rasa gak ada satu orang pun yang bisa. Karena problem dari kita semua kenapa kita gagal memenuhi seluruh perintah Allah ini adalah problem hati. Bukan problem perbuatan saudara. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa lebih suka menyembah diri mereka sendiri karena mereka ingin seperti Allah. Manusia pada dasarnya adalah pemberontak dan manusia itu suka menyembah berhala. Tapi puji nama Tuhan, Yesus datang. Jika Yesus tidak datang, saya nggak tahu. Saudara dan saya end up-nya di mana? Karena kegagalan kita untuk memenuhi kekudusan Tuhan dengan menaati 10 perintah Allah itu, konsekuensinya adalah maut kekal, saudara. Jika Yesus tidak datang, bagaimanakah kita bisa menyelamatkan diri kita? Tetapi sekali lagi Injil. Puji nama Tuhan bahwa Yesus yang dia Allah. Dia hadir dan dia datang di tengah-tengah manusia. Dia Allah dan manusia yang sempurna. Dia memenuhi seluruh hukum Allah dan seluruh tuntutannya dengan sempurna. Dan dia mati menanggung kegagalan saudara dan kegagalan saya di dalam memenuhi 10 perintah Allah ini. Dan saat dia mati, dia menanggung segala dosa-dosa kita. Dia tidak hanya mati tetapi dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk saudara dan saya. Barang siapa yang ada di dalam Yesus,
Rohnya tinggal di dalam hati kita. Disinilah solusinya, saudara. Kalau dari awal manusia punya kecenderungan menyembah berhala, hatinya membenci Tuhan dan hatinya keras karena mati. Tetapi saat rohnya turun dan tinggal di dalam hati kita, hati yang mati itu diubahkan kembali. Dia dihidupkan kembali. Sehingga saudara dan saya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, kita dimampukan mencintai Tuhan. Kita yang dulu mencintai diri kita sendiri. Karena rohnya tinggal di dalam hati kita, kita dimampukan untuk mencintai Tuhan sebagaimana seharusnya. Sehingga pada saat kita mencintai Dia, kita melihat hukumnya itu indah. Sehingga kita bisa mencintai hukum Tuhan. Kita tidak membenci hukum Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita. Amin, saudara. Disinilah pengharapannya. Saudara dan saya bermegah bukan pada perbuatan kita. Tapi kita bermegah karena apa yang Yesus telah lakukan dan rohnya tinggal di dalam hati kita. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.